Mari saudara kita siapkan dan kita berikan yang terbaik. Kita mau senangkan hati Raja di atas segala raja. Dan kiranya biarlah pujian penyembahan kita malam hari ini berkenan di hati Tuhan. Amin saudara. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau hadir di sini. Kami yakin Kau ada di sini, Yesus. Roh-Mu yang hidup memuaskan kami, Roh-Mu yang hidup memulihkan kami, Yesus Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, curahkan kuasa-Mu di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami. Kami berjalan bersama-Mu, kami hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Kami takkan gentar. Terima
kasih Yesus mengalir di tempat ini. Oh haleluya, kami rindu Engkau mengalir terus di tempat kami ya Tuhan. Di setiap rumah-rumah Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengalir saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Amin. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu, Roh-Mu, kasih-Mu mengalir di setiap tempat dimanapun kami berada. Menyembuhkan setiap hati, memulihkan setiap kehidupan di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, sebelum setiap benih firman-Mu itu ditabur, mari Tuhan persiapkan hati kami, sehingga kami diberikan tanah hati yang sungguh-sungguh menjadi tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu ditabur, firman itu boleh sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi setiap mulut, bibir, dan lidahnya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, yang boleh membangkitkan setiap kehidupan kami, dan menjadikan kami berkat, dan kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau hadir di sini, memberkati kami semua melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada Bapak Pastor Fuji Harsono. Silakan. Baik, Shalom. Selamat malam. Selamat hari Minggu bagi saudara semua. Nama saya Fuji Harsono. Senang bisa ada di hadapan Anda menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Atau menjadi menjadi pengaruh bagi kerajaan sorga, bagi kerajaan Allah. Saudara, tahukah saudara firman Tuhan itu mengatakan identitas kita adalah terang dan kita juga adalah garam. Kita adalah garam dan terang dunia. Sifat dari garam dan terang itu adalah pemberi pengaruh. Ya, katakan sama-sama di tempat di mana Anda berada, saya adalah pemberi pengaruh. Baik. Nah, saudara, ngomong-ngomong pemberi pengaruh atau bahasa kerennya, bahasa masa kininya adalah influencer. Saudara, hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi influencer. Kenapa? Karena dengan menjadi influencer mereka bisa mendapatkan uang. Hari-hari ini banyak perusahaan itu menggunakan jasa influencer untuk memasukkan produk mereka di dalam platform sosial media mereka. Katakanlah itu makanan, minuman gitu ya.
Lalu mereka bayar seorang influencer, mereka makan, lalu di-post di dalam sosial media mereka, dengan tujuan apa? Supaya mereka itu bisa mempengaruhi orang-orang yang mengikuti mereka, dan orang-orang tersebut menjadi calon pelanggan bagi produk tersebut atau bagi perusahaan tersebut. Nah, tahukah saudara, dalam kerajaan sorga, kita ini influencer bagi kerajaan sorga. Kita ini garam dan kita itu terang. Kita ini identitasnya adalah pemberi pengaruh. Ya, dan dengan cepat, Bapak Ibu, hari ini saya akan bagikan ada 3 aspek bagaimana Anda dan saya, bagaimana orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan itu bisa berfungsi sebagai influencer bagi kerajaan sorga atau bagi kerajaan Allah. Apa saja 3 aspek itu? Saya memberikan analogi 3S, katakan sama-sama 3S. Ya, yang pertama adalah menjadi saksi, yang kedua adalah menjadi solusi, dan yang ketiga adalah menjadi saluran. Ya, dengan cepat Saudara. Yang pertama, Saudara, aspek pertama bagaimana kita bisa menjadi influencer bagi kerajaan sorga, bagi kerajaan Allah adalah dengan menjadi saksi. Ya, kalau Anda bawa Alkitab dimanapun Anda berada, coba Anda bisa buka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tahukah saudara ketika firman Allah berkata bahwa Roh Kudus itu akan diutus, dan Roh Kudus itu akan turun ke atas kita. Dan apa alasan Roh Kudus itu turun ke atas kita? Supaya kita ini bisa punya kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Apa maksudnya menjadi saksi? Saudara, ada perbedaan antara bersaksi dengan menjadi saksi. Kalau cuma sekedar bersaksi, itu kita ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi menjadi saksi itu lebih daripada sekedar menjadi saksi. Menjadi saksi itu lebih daripada sekedar bersaksi. Kalau bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan, kalau menjadi saksi itu bicara soal orangnya. Itu bicara soal perubahan hidupnya. Yes, yang bersaksi itu harus, dan itu juga merupakan perintah Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau kita ini berhenti sekedar bersaksi. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Yang setuju katakan amin. Apa maksudnya menjadi saksi? Ya, saya ingin memberikan Anda sebuah contoh. Saudara pernah nggak melihat lukisan yang sangat terkenal, lukisan yang tidak ada, yang ini ya, tidak ternilai? Ya, ini adalah karya dari Leonardo da Vinci. Saudara pernah tahu lukisan Mona Lisa? Ya, atau lukisan yang kedua yang terkenal itu adalah lukisan The Last Supper. Ya, itu lukisan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya atau perjamuan terakhir. Nah, 2 lukisan karya Leonardo da Vinci ini adalah lukisan yang sangat terkenal, yang tidak ternilai harganya. Bahkan sampai hari ini nggak dijual karena harganya, karena ini adalah mahakarya, gitu ya. Dan coba Anda hari ini renungkan, kira-kira apa respon Anda ketika Anda itu melihat sebuah lukisan yang begitu indah? Ketika Anda lihat lukisan yang begitu indah, Anda jadi kagum, Anda jadi ingin tahu kira-kira siapa sih pelukisnya. Kalau Anda melihat lukisan yang begitu mahal dan begitu indah, saudara itu jadi kagum, saudara jadi penasaran, kira-kira pelukisnya itu siapa ya? Seniman di balik lukisan ini siapa ya? Dengan demikian kita bisa tahu kualitas atau kehebatan seseorang itu dari hasil karyanya. Ya, hasil karya seseorang itu memperlihatkan kualitas dan kehebatan dari dari hasil karya seseorang itu bisa memperlihatkan kualitas penciptanya. Nah, begitu pula dengan Tuhan, saudara. Ya, barusan beberapa hari kemarin saya pergi ke Bali naik mobil, saudara. Gitu ya, saya begitu mengagumi pemandangan ketika di mobil, gitu ya. Di sebelah kanan itu ada laut, di sebelah kiri itu ada bukit-bukit, ada sawah, begitu indah. Bayangkan kalau saudara itu pergi ke mana ya, ke Raja Ampat. Saudara melihat pemandangan yang begitu indah, pantai dengan batu karang, lalu ada bukit-bukitnya.
Saudara, apa respon Anda ketika Anda pertama kali atau Anda melihat sebuah pemandangan yang indah? Anda jadi bersyukur dan mengagumi pencipta, yaitu Tuhan kita. Ya. Nah, tapi tahukah saudara bahwa mahakaryanya Tuhan itu bukan keindahan alam. Mahakaryanya Tuhan itu kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita ini adalah kanvasnya Tuhan. Ya, dialah pelukis agungnya. Sehingga yang diharapkan dari hidup kita adalah ketika dunia itu melihat kehidupan kita, mereka jadi kagum akan Tuhan. Ketika dunia itu melihat perubahan hidup kita, dunia itu jadi mengakui akan kebesaran dan kehebatan Tuhan. Saudara, dunia itu nggak bisa lihat Tuhan, tapi dunia itu masih bisa lihat hasil karyanya, yaitu hidup kita. Katakan amin. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat siapa Leonardo da Vinci itu. Karena Leonardo da Vinci itu sudah meninggal. Tapi kita masih bisa melihat hasil karyanya. Ada amin, saudara? Nah, dunia itu nggak bisa lihat Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terang kita itu bercahaya, sehingga ketika orang itu lihat perbuatan baik kita, mereka jadi memuliakan Tuhan. Itulah arti dari menjadi saksi. Saudara, jadi menjadi saksi itu bukan bicara soal apa yang kita ceritakan dengan mulut kita, ya itu namanya bersaksi. Tapi menjadi saksi itu bicara soal hidup kita, bicara soal orangnya, bicara soal perubahan hidupnya, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan itu mengubah hidup kita? Ya, kalau Tuhan itu memanggil kita menjadi saksinya, bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita? Ternyata cara Tuhan mengubah hidup kita adalah dengan menantang kita untuk menjadi muridnya. Saya ulangi, bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita? Dengan cara menantang kita untuk menjadi muridnya. Coba saudara buka sama-sama di Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 19. Matius 4, ayat 18 sampai 19. Ya, saya rangkum, Anda bisa baca di rumah nanti ya. Anda lihat saya. Ayat ini bicara soal ini. Yesus itu berjalan berkeliling, saudara, dan mencari murid. Pada saat itu, Yesus itu selain dia itu Tuhan, tapi Yesus itu juga diakui sebagai rabi atau guru. Nah, di dalam kebudayaan zaman itu di Israel, para rabi itu memang sering berkeliling untuk mencari murid yang bisa diangkatnya. Ya, motivasi seorang guru untuk mencari murid adalah ini, saudara, supaya dia itu bisa menurunkan ilmunya, menurunkan prinsip-prinsipnya, atau menurunkan, mewariskan interpretasinya terhadap hukum-hukum Allah. Dia bisa menurunkan nilai-nilai atau menurunkan prinsip-prinsip cara dia hidup, gaya hidupnya kepada muridnya. Saudara. Nah, orang-orang di zaman itu, kalau dia ini seorang murid, ya motivasi seorang murid itu berguru kepada seorang rabi atau mengikuti seorang rabi adalah dia ingin menjadi sama seperti rabi. Menjadi gurunya, menjadi sama seperti gurunya. Nah, di zaman itu Yesus itu juga dikenal sebagai seorang rabi dan dia keliling untuk cari murid. Nah, di dalam Matius 4 ya ayat 18 sampai 19, Yesus menemukan murid-murid pertamanya, yaitu Petrus dan Andreas saudaranya, kemudian disusul Yakobus dan Yohanes saudaranya. Nah, apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Saudara bisa baca di ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Coba lingkari kata-kata ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Follow me, I will make you. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Apa maksudnya kata I will make you atau kujadikan? Maksudnya begini, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, ketika kita memutuskan untuk menjadi muridnya, Tuhan itu akan membentuk dan mengubah kehidupan kita. Itu yang namanya follow me, I will make you. Kamu akan kujadikan. Ya, ini bicara soal perubahan hidup. Zaman itu, saudara, Petrus, gitu ya, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu adalah penjala ikan.
Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan aku bentuk dan aku ubah menjadi penjala manusia. Jadi ini adalah bicara soal perubahan hidup. Nah, hari ini kalau Anda ingin hidupnya berubah, saudara tidak boleh sekedar percaya kepada Yesus. Karena percaya Yesus itu gratis, sedangkan untuk ikut Yesus menjadi muridnya, itu ada harganya. Saya ulangi, saudara, banyak orang Kristen, kenapa hidupnya nggak berubah? Simple, karena mereka ini hanya sampai di titik percaya Yesus, tapi nggak pernah memutuskan untuk mengikut Yesus atau menjadi muridnya. Karena percaya kepada Yesus itu gratis, saudara. Cuman modal saudara percaya, lalu terima jaminan keselamatan, titik. Anda nggak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau ingin ikut Yesus, ingin menjadi muridnya, ternyata ada biayanya. Harganya itu mahal ternyata untuk ikut Yesus. Apa? Berapa biaya atau berapa harga dari ikut Yesus? Coba kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Ya, yang sudah ketemu ayatnya bisa lambaikan tangan seperti ini. Oke, belum ketemu ya. Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Sampai di sini dulu. Yesus itu menantang kepada semua orang, dia berkata demikian, setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, sebelum saya lanjutkan ayatnya, saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda yang mau ikut Yesus? Lambaikan tangan seperti ini. Saya tanya sekali lagi, berapa banyak di antara Anda yang mau dan rindu menjadi murid Yesus atau mengikut Yesus? Lambaikan tangan. Oke, saudara, kalau Anda mau dan rindu mengikut Yesus menjadi muridnya, ini firman buat Anda. Yesus ngomong begini, setiap orang yang mau atau yang rindu mengikut aku, ternyata Yesus sodorin harganya. Ini harganya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ternyata begini loh, kerinduan kita untuk menjadi muridnya, atau kemauan kita untuk menjadi muridnya, itu nggak benar-benar membuat kita jadi muridnya. Kenapa, saudara? Karena Yesus ngomong begini, setiap orang yang rindu atau yang mau jadi muridnya, ia harus rela pikul salib sangkal diri setiap hari. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Satu kali, saudara, saya itu, kalau Anda pernah, ini, sebelum pandemi saya suka sekali traveling atau sering sekali traveling, dan tiap kali kalau saya di Terminal 3 di Jakarta, saudara, kalau selesai screening bagasi gitu ya, bagasi di screening ya, harus lepas ikat pinggang gitu ya, jam tangan, laptop, tas, semua harus masukkan di screening. Setelah melewati itu, kalau menuju ke tempat ruang tunggu, itu saya akan melewati, kalau khususnya di Terminal 3, di situ ada banyak gerai atau ada banyak toko jualan batik, saudara. Nah, kebetulan saya itu juga suka batik. Nah, satu kali ada satu batik itu saya soroti, bagus banget. Lalu saya masuk ke tokonya, saudara. Ya, dan seperti yang luar biasa, seperti yang biasanya, kalau kita masuk ke toko, lihat pakaian, yang dilihat itu harganya dulu atau jahitannya. Pasti label harganya, nggak mungkin wah jahitannya bagus begitu, nggak mungkin, pasti label harganya dulu gitu ya. Saya seperti biasa, begitu ambil, saya lihat label harganya, begitu saya lihat harganya, saya langsung pelan-pelan letakkan itu batik, pelan-pelan saya melipir dan keluar dari toko. Kenapa, saudara? Karena harganya 15 juta, saudara. Ya, hanya untuk selembar kain batik harganya 15 juta, pelan-pelan saya tinggalkan toko itu. Hari ini kalau Anda tanya, Pastor Fuji masih kepengen nggak itu batik? Masih. Pastor Fuji masih rindu nggak memiliki batik tersebut? Masih rindu. Tapi kenapa kok Pastor Fuji tidak betul-betul memiliki batik tersebut? Sederhana. Saya nggak sudi dan saya nggak rela bayar harganya. Saudara. Nah, begitu pula dengan banyak orang Kristen. Kalau ditanya siapa yang rindu, siapa yang mau jadi murid Yesus,
kita pasti akan angkat tangan. Betul atau betul? Tapi begitu disodorin harganya, banyak orang jadi mikir-mikir, saudara. Sama seperti saudara di gereja kami, dulu sebelum pandemi, itu kurang lebih setiap 2 tahun itu kami akan mengadakan trip to Holy Land, saudara. Nah, seperti biasa, pastornya akan di mimbar itu akan mengendorse, ayo siapapun, ya ayo kita ke Holy Land, kita ke Israel, di Israel itu indah. Ketika ditanya, banyak orang kepengen ikut ke Israel. Tapi begitu pihak turnya datang, lalu menjelaskan berapa biayanya, banyak orang jadi mikir-mikir, saudara. Ya, ada yang ngomong mahal banget, ada yang ngomong, ya ampun mahal banget, gitu ya. Jadi ngeper, saudara, nggak mau. Begitu pula dengan ikut Yesus. Banyak orang kepengen ikut Yesus, banyak orang mau jadi muridnya Yesus, tapi begitu Yesus sodorin harganya, banyak orang jadi mikir. Ternyata harga ikut Yesus itu kita harus sangkal diri dan pikul salib. Saudara tahu nggak, sangkal diri dan pikul salib itu tidak enak dan tidak nyaman. Ternyata ikut Yesus itu nggak enak. Percaya Yesus itu gratis. Tapi untuk kita ini ikut Yesus, ternyata harganya itu adalah pikul salib dan sangkal diri. Kenapa pikul salib dan sangkal diri itu nggak enak, saudara? Karena itu berbau penderitaan. Penderitaan akan kebenaran, saudara. Beda kalau Anda mencuri ayam, lalu Anda digebukin massa, lalu Anda menderita, itu bukan salib, itu bukan penderitaan salib, saudara. Itu penderitaan karena dosa. Tapi kalau salib, itu Anda menderita karena kebenaran. Ya, Anda disuruh mengampuni walaupun itu sulit. Saudara disuruh untuk merendahkan diri dan meminta maaf terlebih dahulu. Saudara disuruh menerima orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada Anda berkali-kali. Enak aja gua yang minta maaf padahal dia yang salah. Nggak enak, saudara. Ya, kita disuruh menyangkal diri. Kita disuruh pikul salib. Itu berbau penderitaan. Sekarang pertanyaannya, saudara, kenapa kok Tuhan suruh kita itu sangkal diri dan pikul salib? Simple, saudara. Ketika kita sangkal diri, ketika kita pikul salib, daging kita itu berteriak. Daging kita itu disembelih. Ego kita itu disembelih. Dan itu membuat kita ini menderita, saudara. Kenapa? Tujuan Tuhan itu apa? Karena once ego kita disalib, once daging kita itu disalib, diremukkan, disitulah kehidupan Kristus itu memancar keluar dalam hidup kita. Sehingga ketika hidup kita ini berubah, orang itu bisa jadi kagum. Orang ini ya, dulunya itu kasar, dulunya itu temperamental, dulunya suka omong kotor, dulunya itu suka bohong, suka menipu, tidak sabaran. Ternyata setelah jumpa sama Yesus, orangnya jadi lembut, jadi sabar, jadi murah hati, nggak egois. Saudara, kenapa ya dulu ini orangnya kasar, dulu ini orangnya suka bohong, penipu, nggak bisa dipercaya. Tapi sekarang jadi jujurnya bukan main. Orang jadi kagum, dunia jadi kagum. Kok bisa ya orang ini berubah? Saudara tahu nggak Sakeus? Sakeus itu mirip setan, saudara. Dia itu suka memeras orang dan cinta uang. Tapi setelah dia jumpa sama Yesus, dia katakan, separuh dari milikku aku akan berikan kepada orang lain. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bukan hanya itu, kalau semisal ada orang yang aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat. Dari mirip setan, jadi mirip sama Yesus. Ya, nah, saudara, pilihan sekarang ada di tangan kita. Ketika Anda mau ikut Tuhan, Anda harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Kenapa, saudara? Karena ketika Anda sangkal diri, pikul salib, konsekuensinya adalah ini, saudara. Konsekuensinya adalah daging Anda disalibkan dan kehidupan Kristus itu muncul dalam kehidupan Anda. Itu yang namanya perubahan hidup. Tapi kalau Anda menolak pikul salib dan sangkal diri, sudahlah aku cukup jadi orang Kristen biasa aja, cukup percaya sama Yesus, titik. Ini yang terjadi. Hidupmu nggak berubah, saudara.
Yang dulunya cinta uang, sekarang setelah 5 tahun, 10 tahun ikut Yesus, tetap cinta uang. Yang dulunya pelit sekali, setelah ikut Yesus 5 tahun, bahkan rajin pelayanan, gitu ya, 5 tahun, 10 tahun, yang dulunya pelit, tetap pelit. Yang dulunya kasar, suka omong kotor, suka temperamen, suka main tangan, gitu ya. Ya, mungkin Anda seorang suami, seorang istri, Anda mulai kenal gereja, Anda mulai ikut Tuhan, saudara, tapi 5 tahun setelah Anda ikut Tuhan, Anda tetap kasar, Anda tetap main tangan, Anda tetap pukul pasangan Anda. Sehingga apa yang terjadi? Saudara nggak menjadi saksi. Orang jadi ngomong gini, percuma ikut Tuhan. Percuma kamu pelayanan. Karena apa? Kamu dulunya keras, kasar, sekarang nggak ada perubahan. Nah, itulah yang terjadi kalau kita nggak mengizinkan diri kita untuk pikul salib dan sangkal diri. Ini yang terjadi. Kita mengalami yang namanya stagnasi. Orang kalau stagnasi itu berhenti bertumbuh. Kerohaniannya mandek. Dan once dia berhenti bertumbuh, dia tidak lagi mengalami perubahan. Seharusnya kita makin hari kita ini makin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Ya, mungkin hari ini Anda nggak sabaran, tapi 5 tahun dari sekarang Anda harusnya jauh lebih sabar. Mungkin hari ini Anda masih kompromi sedikit-sedikit, tapi kalau Anda memutuskan ikut Yesus, Anda pikul salib sangkal diri, saya percaya 5 tahun ke depan Anda itu menjadi pribadi yang tidak mau kompromi. Tahukah saudara, ya stagnasi itu adalah buah dari kedagingan. Ya, dan inilah panggilan kita panggilan kita untuk menjadi kingdom influencer. Pertama-tama adalah Tuhan mau kita semua menjadi saksi. Lebih dari sekedar bersaksi, tapi Anda menjadi saksi. Sehingga dunia ketika lihat hidup kita, mereka jadi kagum. Dunia nggak bisa lihat Tuhan, tapi mereka masih bisa melihat hasil karyanya. Ya, hidup kita ini adalah hasil karyanya Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara tahu lagu Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, pelukismu agung. Saudara tahukah saudara? Harusnya hidup kita sebagai orang percaya, itu adalah kanvasnya Tuhan. Dan pelukis kita itu adalah Tuhan. Ketika dia melukis hidup kita, ketika dunia melihat perubahan hidup kita, dunia bisa jadi kagum sama kebesaran Tuhan. Ada amin? Itu adalah S yang pertama. Menjadi kingdom influencer, yaitu menjadi saksi. Yang kedua, catat saudara, menjadi solusi. Kalau yang pertama saksi, yang kedua adalah solusi. Saudara, saya ingin Anda membuka 2 ayat. Saudara, 2 ayat ini menggambarkan tentang identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Yang pertama adalah Roma 8 ayat 35 dan 37. Ya, saya ingin Anda membuka di dalam gadget Anda atau di dalam Alkitab Anda. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Lompat ayat 37. Perhatikan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu dalam apa sih? Yaitu loh, di dalam penindasan, kesesakan, kesukaran, di dalam persoalan, gitu ya. Di dalam semuanya itu, di dalam persoalan atau kesukaran, kesulitan itu, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata-kata lebih daripada orang-orang yang menang. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu more than conqueror. Di sini kita bisa tahu bahwa ternyata identitas kita itu, kita adalah conqueror, seorang penakluk atau seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. 1 ayat lagi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dikatakan begini, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah. Jadi siapapun kalau hari ini Anda sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali atau lahir baru, dikatakan begini, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kata mengalahkan dunia itu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah overcomes the world. Ada kata overcomes. Dari situ muncul overcomer. Ya, jadi identitas kita itu adalah ternyata kita adalah seorang pemenang dan penakluk, seorang conqueror
dan overcomer. Katakan sama-sama, saya adalah seorang pemenang dan penakluk. Nah, sekarang coba perhatikan saya. Apa syaratnya kita ini menjadi pemenang dan menjadi penakluk? Ya, ini syaratnya, saudara. Harus ada masalah atau kesulitan. Ya, kalau saudara nggak punya kesulitan atau nggak punya masalah yang Anda harus taklukkan, saudara nggak mungkin bisa jadi penakluk atau pemenang. Makanya kitab Roma berkata, di dalam semuanya ini, yaitu di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam masalah, kita ini lebih daripada orang-orang yang memenang, orang-orang yang menang. Jadi syarat untuk saudara itu jadi pemenang atau penakluk, harus ada kesulitan, harus ada tantangan untuk Anda taklukkan, harus ada masalah untuk Anda bisa taklukkan. Nah, sekarang apa modalnya untuk kita ini bisa menjadi pemenang? Ini modalnya. Firman Tuhan 1 Yohanes 5 dikatakan begini, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Ini loh modal kita di dalam mengalahkan dunia. Ini loh modal kita untuk menjadi pemenang, yaitu iman kita. Nah, apa maksudnya iman? Iman itu bicara soal sikap dan mental kita. Orang yang beriman itu selalu punya ciri-ciri sikapnya dan mentalnya itu adalah mental pemenang dan sikap pemenang. Seorang penakluk itu punya ciri-ciri ini. Dia punya iman. Maksudnya apa? Dia punya sikap pemenang dan dia punya mental seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah, sayangnya ada banyak orang Kristen sekalipun identitasnya seorang pemenang, seorang penakluk, tapi ternyata ada banyak orang Kristen itu mentalnya dan sikapnya itu bukan sikap dan mental pemenang. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen sikap dan mentalnya itu adalah sikap dan mental pecundang. Apa perbedaan mental pecundang dengan mental pemenang? Saya kasih Anda sebuah ilustrasi. Saudara, satu kali seorang bos dari pabrik sepatu itu mengutus seorang salesman pergi ke sebuah pulau terpencil untuk bisa menawarkan sepatu di sana. Dan ternyata salesman pertama ini begitu tahu sampai di situ, dia telepon bosnya. Bos, celaka bos kirim saya di tempat yang salah. Loh, kenapa? Karena di sini seluruh penduduknya itu punya kebudayaan tidak pakai sepatu dan tidak pakai sandal. Jadi nggak ada seorang pun yang pakai sepatu atau pakai sandal di sini, bos. Jadi bos, tolong saya dikirim balik, tolong pulangkan saya. Singkat cerita, salesman pertama ini dipulangkan, tapi bosnya itu nggak menyerah, saudara. Bosnya kirim salesman yang kedua. Salesman yang kedua dikirim di situ. Lalu dia telepon salesman kedua, bos, waduh bos, kita pasti kaya raya, bos. Kita pasti sukses di sini. Loh, kenapa? Ternyata di sini semua penduduknya nggak ada yang pakai sepatu dan nggak ada yang pakai sandal. Nggak ada karena kebudayaan di sini nggak ada pakai sepatu dan pakai sandal. Waduh bos, kalau kita ini bisa edukasi dan bisa jelaskan manfaat pakai sepatu dan pakai sandal, waduh, kita bisa bikin pabrik di sini bos. Kita bisa monopoli, kita bisa sukses besar. Coba lihat, dua orang yang sama, ketemu sama masalah yang sama, tapi sikap dan perspektifnya bisa berbeda. Ya, dua orang ini punya masalah yang sama, tapi sikapnya, perspektifnya itu berbeda. Kenapa, saudara? Apa yang membedakan salesman satu dan salesman yang kedua? Sikap dan perspektifnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok sikapnya dan perspektifnya itu bisa beda? Jawabannya adalah karena mereka berdua punya mental yang berbeda. Punya mentalitas yang berbeda. Salesman yang pertama itu mentalitasnya ini kepengen segala sesuatunya itu gampang. Ya, salesman yang pertama itu mentalnya begini, pengen segala sesuatu kalau bisa gini loh. Aku itu kepengen kaya kalau bisa nggak pakai usaha sedikit pun. Dia nggak kepengen ada kesulitan. Dia pengen segala sesuatunya gampang. Itu mentalnya. Itulah sebabnya ketika dia ketemu sama kesulitan, dia menyerah. Tapi salesman yang kedua itu punya mental, dia tahu bahwa dia harus siap ketemu dengan kesulitan.
Ya, yang namanya sukses itu pasti harus siap ketemu sama yang namanya kesulitan. Saudara, dia tahu bahwa di dalam pekerjaan itu pasti ketemu sama yang namanya kendala ataupun kesulitan. Nah, karena dia punya mental demikian, saudara, maka itulah sebabnya dia punya sikap dan punya sikap dan perspektif yang berbeda. Saudara, hari ini orang-orang Kristen harus punya mental siap menghadapi kesulitan. Katakan amin. Kita nggak boleh punya mental gampang melarikan diri dari kesulitan, tantangan, atau masalah yang ada di hadapan kita. Yang setuju katakan amin. Coba lihat saya, bagaimana cara Tuhan mengangkat kita atau mempromosi hidup kita. Ternyata cara Tuhan mengangkat dan mempromosi hidup kita itu lewat kesulitan, saudara. Apalagi di masa-masa pandemi, masa-masa sukar akhir zaman ini. Ya, banyak perusahaan itu goyang. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan Anda goyang, siapa kira-kira yang akan dipakai Tuhan untuk jadi jawaban dan jadi solusi di situ? Pasti anak-anak Tuhan. Katakan amin. Tapi Anda nggak mungkin bisa dipilih menjadi solusi di perusahaan Anda kalau saudara itu punya mental nggak siap menghadapi kesulitan. Katakan amin. Ketika masa pandemi ini, semua orang putus asa, semua orang itu kena masalah. Ya, di dalam keluarga Anda ada masalah. Kira-kira siapa yang akan dipakai Tuhan untuk jadi solusi? Seharusnya Anda, katakan amin. Seharusnya kita. Tapi kalau kita ini nggak punya mental yang siap menghadapi kesulitan, kita nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Karena cara Tuhan memakai hidup anak-anak Tuhan, cara Tuhan mempromosikan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini adalah melalui kesulitan. Saya mau kasih contoh, saudara. Ya, satu kali bangsa Israel itu menghadapi peperangan dan ada dalam keadaan krisis. Kenapa? Waktu mereka perang melawan Filistin, ternyata Filistin itu mengeluarkan seorang yang namanya Goliat. Ini adalah seorang prajurit yang terlatih dan besar dan tinggi besar, namanya Goliat. Goliat itu muncul tiap hari, mengolok-olok dan menantang tentara Israel. 40 hari, saudara, ditantang dan tidak ada satupun dari tentara Israel itu berani menghadapi. Sehingga Alkitab mengatakan Raja Saul dan semua tentara itu ketakutan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara, ketika ada seorang anak remaja bernama Daud, itu disuruh papanya untuk antar makan siang kepada kakak-kakaknya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika sampai di medan perang, ya Daud itu nggak terima. Kok ada orang yang tidak bersunat ini mengolok-olok barisan tentara Israel, barisan tentara Allah. Dia cari tahu, dia tanya-tanya. Saudara, singkat cerita, dia itu sampai di hadapan Raja Saul. Tahu nggak apa yang dia katakan kepada Raja Saul? Ini yang dia katakan. Saudara, Anda bisa baca itu di 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dengan kata lain, semua tentara itu nggak ada yang berani jadi volunteer untuk menghadapi Goliat. Termasuk Raja Saul pun nggak berani, saudara. Tiba-tiba anak kemarin sore ini muncul, lalu dia maju di hadapan Raja Saul. Dia ngomong begini, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena orang ini. Hambamu ini, akulah yang akan maju menghadapi. Saudara, nah disinilah Daud itu dipakai Tuhan untuk menjadi solusi dan menjadi jawaban bagi Israel yang lagi ngalami kesulitan. Saudara, cara Tuhan mengangkat Daud itu adalah melalui kesulitan. Katakan amin. Kalau Daud hari itu nggak menantang Goliat, dia selama-lamanya akan jadi gembala kambing domba. Dia nggak bakal jadi raja. Saudara. Tapi karena dia berani menantang Goliat, ya Tuhan mempromosi kehidupannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Daud itu bisa seberani ini? Karena dia punya mental berbeda. Katakan amin. Saudara tahu nggak? Alkitab itu mencatat, Daud itu pekerjaannya sehari-hari itu mengembalakan domba itu yang cuma 2-3 ekor, saudara. Katakan sama-sama 2-3 ekor.
kambing domba 2-3 ekor itu banyak atau sedikit, saudara? Sedikit, saudara. Kalaupun dijual itu murah harganya. Tapi coba lihat, ketika domba yang 3 ekor itu dicengkram oleh singa, dicengkram oleh beruang, apa yang terjadi, saudara? Saudara, Anda harus tahu, cara singa atau beruang itu mangsanya itu pertama kali ketika dia dicengkram itu nggak langsung dimakan di tempat, saudara. Ya, biasanya seekor singa itu begitu dia mendapatkan mangsanya itu akan digigit di belakang tengkuknya ini, lalu dibawa ke tempat yang aman, baru disantap. Jadi dicengkram dulu, digigit dulu, lalu dibawa lari. Nah, Alkitab mengatakan ketika Daud melihat bahwa dombanya itu dicengkram oleh singa atau dicengkram oleh beruang, Alkitab mencatat, saudara. Anda bisa selidiki di Alkitab ya. Dikatakan Daud itu mengejar singa itu, ya, menghajar singa itu, ya, dan melepaskan domba itu dari gigitan atau cengkraman singa. Kalau saya jadi Daud, domba cuma 2-3 ekor dibawa lari sama singa, saudara, saya itu pernah ke Batu Sikertsu, bawa anak saya, lalu kebetulan di situ itu ada singa, ya, lalu ada ada petugas di situ, kita itu bisa bayar petugas itu untuk ambilkan daging ayam, lalu pakai penjepit, lalu disodorkan ke singa itu, saudara. Ya, satu daging itu kurang lebih 30 ribuan kalau nggak salah. Jadi makan daging, nah itu bagi singa itu daging ayam yang kecil itu seperti snack. Dan begitu disodorin, gitu ya, ketika itu disodorin, ya kita ini cuma terpisah dengan teralis. Begitu disodorin itu singanya langsung mengaum, saudara. Waktu mengaum itu langsung menggelegar, kita semua langsung kaget, ketakutan, saudara. Itu kakinya singa itu sebesar perut saya, saudara. Mengerikan loh dekat dengan singa itu. Walaupun itu ada teralis, tapi kita itu nggak berani dekat. Menyeramkan mendekati singa itu. Bayangkan kalau saya jadi Daud, domba saya digigit oleh singa, dibawa lari, saya pasti pulang, ngapain gua kejar? Ya, nyawaku lebih berharga daripada domba. Tapi beda dengan Daud. Daud itu kejar singanya, ya, dihajar singanya, dan dilepaskan domba itu dari gigitan singa. Ini yang namanya mental tidak melarikan diri dari masalah. Ini yang namanya mental siap menghadapi kesulitan. Katakan amin. Saudara mau dipakai Tuhan jadi solusi di akhir zaman ini? Saudara harus membangun mental tahan banting, mental yang tidak gampang-gampang menyerah, mental pemenang. Katakan amin. Nah, saya memberikan dengan cepat bagaimana Anda bisa, saya akan kasih tips, ada 2 ayat yang saya akan bagikan. Bagaimana Anda belajar membangun mental tahan banting atau mental pemenang dalam kehidupan Anda. Kitab Filipi mencatat demikian. Filipi 4 ayat 13 itu berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara pasti hafal ayat ini. Apa maksud dari ayat ini? Begini. Ya, kalau Anda hadapi kesulitan, kalau Anda hadapi masalah, atau kalau Anda itu dikasih tantangan yang demikian rupa besar, atau kalau saudara itu dikasih kepercayaan sama bos Anda, ya dikasih tugas yang menantang, jangan gampang-gampang ngomong aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak mau, dan itu nggak mungkin. Kalau dikasih tugas yang menantang, jawab iya dulu. Segala perkara dapat tanggung dalam Dia. Kalau Anda dapat kesulitan, Anda dapat masalah yang besar, entah masalah keuangan, kesehatan, jangan gampang-gampang putus asa dan berkata, aku nggak mampu, aku nggak bisa, itu nggak mungkin, ya aku nggak mau. Kalau Anda dikasih tugas sama bos Anda, dikasih tugas yang menantang, ada kemustahilan di depan Anda, jangan gampang-gampang ngomong nggak bisa, nggak mampu, nggak mau, nggak mungkin. 4 kosakata ini harus dihapus dalam kamus Anda. Katakan amin. Ganti kata-katanya ini, aku terima Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Kalau Anda tiap kali melatih diri Anda, ketemu kesulitan, ketemu masalah, ketemu tantangan, dan Anda selalu ngomong segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan, dan Anda memutuskan tidak melarikan diri dari masalah,
lama-lama mental Anda akan terbentuk. Mental apa yang terbentuk? Mental pemenang. Katakan amin. Satu ayat lagi ya, Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan itu memberikan perintah kepada Yosua. 3 kali Tuhan mengulang perintah ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa maksudnya? Saudara, Anda harus belajar. Di dalam situasi apapun, Anda harus belajar menguatkan diri Anda sendiri. Katakan amin. Sayangnya ada banyak orang Kristen, itu mahir menguatkan orang di masa sulit, tapi giliran dirinya sendiri kena masa sulit. Putus asa, mengasihani diri sendiri, ambil tali, bunuh diri. Gitu ya. Bunuh dirinya bunuh diri rohani, mengasihani diri, self pity. Tapi kalau menguatkan orang di masa sukar, mahir, jago banget. Kamu harus kuat, kamu harus setia, kamu harus begini. Tapi giliran dia kena masalah, gampang putus asa. Saudara, kalau Anda mau belajar membentuk mental pemenang, Anda harus belajar menguatkan diri sendiri. Daud itu salah satu contohnya. Satu kali Daud itu, saudara Anda tahu Daud ya, Daud itu dikejar-kejar Saul, Daud itu dikerumuni oleh 400 pendukungnya. Itu yang selalu support dia di tengah masa-masa sulit. Tapi ada satu momen ketika dia ada di Siklak, ya ketika dia pulang, saudara, ternyata semua harta benda termasuk anak istrinya Daud dan seluruh pengikutnya itu diculik oleh Amalek. Dikatakan semua pendukungnya Daud itu mau lempari Daud dengan batu. Dengan kata lain di titik ini, Daud sendirian. Ya, tapi yang luar biasa, waktu Daud itu terjepit, nggak ada yang support dia. Dikatakan Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di titik ini biasanya orang itu bunuh diri, putus asa. Tapi Daud itu punya mental pemenang. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau Anda punya saudara seiman. Bersyukurlah kalau Anda tergabung di dalam komunitas seperti ini. Persekutuan doa apa ini namanya? Faithful. Bersyukurlah kalau Anda itu tinggal dalam kelompok sel. Bersyukurlah kalau ada pemimpin atau ada saudara seiman yang mendoakan saudara, memperhatikan saudara ketika Anda mengalami masa sulit, masa sukar, ketika Anda mengalami masalah, Anda didoakan mereka. Bersyukur. Tapi dengar baik-baik. Ada sebuah momen dalam kehidupan ini, Anda akan sendirian. Nggak ada orang yang tepok pundak Anda. Nggak ada orang yang kuatkan Anda. Nggak ada orang yang memperhatikan Anda waktu Anda jatuh. Waktu Anda ditimpa kesulitan. Nggak ada orang. Di titik inilah Anda harus belajar untuk menguatkan diri sendiri. Di titik inilah siapa yang paling bertanggung jawab untuk menguatkan diri Anda sendiri? Diri Anda sendiri. Katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang begini loh. Kamu kenapa kok mundur kerohanianmu? Iya, karena pemimpinku nggak perhatian sama aku. Iya, karena pemimpin PD-ku nggak perhatian, nggak doakan aku. Iya, waktu aku ada masalah, nggak ada orang yang perhatian sama aku. Saudara, dengar baik-baik. Mulai hari ini bertobat kalau yang punya kebiasaan seperti ini. Karena jatuh ataupun bangun itu nggak tergantung dari apakah orang lain perhatian atau nggak. Jatuh bangunnya hidup kita tergantung dari keputusan kita. Mulai hari ini, kalau nggak ada satupun orang yang perhatian sama Anda, nggak ada satupun orang yang mendoakan Anda waktu Anda susah, nggak ada satupun orang yang menguatkan Anda, menghibur Anda ketika Anda itu mengalami badai kehidupan. Yang paling bertanggung jawab untuk menguatkan iman Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi mulai hari ini, stop menyalahkan orang lain, stop salahkan pemimpin, stop salahkan pendeta Anda. Kenapa kok kamu mundur rohaninya? Iya, karena pendetaku nggak perhatian. Omong kosong. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Ada amin? Nah, kalau Anda melatih diri Anda, yang nggak gampang-gampang ngomong, nggak mungkin, nggak mau, nggak bisa, atau mustahil, ya nggak mampu, tapi Anda tiap kali ketemu masalah ngomong, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu ketika Anda mengalami masalah, Anda belajar menguatkan diri sendiri, saudara akan muncul sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang punya mental pemenang. Dan orang yang punya mental pemenang,
selalu dipakai Tuhan untuk menjadi solusi. Ada amin? Ya, yang pertama apa, saudara? Menjadi saksi. Yang kedua apa? Menjadi solusi. Yang terakhir, haleluya, sudah terakhir ya. Yang terakhir adalah menjadi saluran. S yang ketiga adalah menjadi saluran. Saudara, Markus 6, Anda bisa baca di rumah, Anda catat aja ayatnya, Markus 6 ayat 35 sampai 41. Ya, Markus 6 itu bercerita tentang satu kali Yesus itu berkhotbah, lalu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Lalu murid-murid Yesus itu ngomong sama Yesus, Tuhan, tempat ini sunyi. Suruh mereka pulang karena hari sudah mulai malam. Supaya mereka itu bisa beli makanan di kampung-kampung atau di desa-desa. Tapi Yesus itu menjawab demikian, kamu yang harus beri makan. Lalu murid-muridnya tanya, apakah dengan 200 dinar ini kami harus beli makan? Maksudnya apa? Murid-murid ngomong ini nggak cukup Tuhan untuk orang sebanyak ini, begitu loh. Lalu Yesus ngomong begini, coba periksa ada berapa roti yang ada padamu. Ketika murid-muridnya periksa, ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu singkat cerita, Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucapkan syukur. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yesus mengucap syukur, ternyata roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu, dibagikan kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya murid-muridnya itu makan sendiri, dimakan sendiri sama murid-muridnya. Tidak. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Supaya murid-muridnya itu jadi saluran atau jadi distributornya Tuhan. Jadi penyalurnya Tuhan. Saya mau tanya, saudara, mujizat itu terjadi kapan? Waktu Yesus mengucap syukur atau waktu murid-muridnya membagi-bagikan roti itu? Mujizat itu terjadi bukan waktu Yesus mengucap syukur. Waktu Yesus mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan itu tetap 5 roti dan 2 ikan. Karena kalau waktu Yesus ucapkan syukur lalu mujizat terjadi, maka Yesus itu tertimbun, terkubur sama tumpukan roti. Gitu ya. Jadi 5 roti 2 ikan itu tetap 5 roti 2 ikan. Lalu 5 roti itu dibagi ke 12 orang. Dipotong-potong, dibagi ke 12 orang. 2 ikannya juga dibagi-bagi, 2 ikan itu dibagi ke 12 orang murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu membagikannya kepada orang banyak. Nah, mujizat terjadi waktu murid-muridnya itu membagikan kepada orang banyak. Roti yang sedikit yang mereka pegang itu ketika dibagikan, loh kok nggak habis-habis ya? Nggak habis-habis ya? Dibagi sampai semuanya itu makan kekenyangan dan ada sisanya. Saudara, disinilah letaknya. Tuhan itu ingin kita itu jadi saluran. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita ini menjadi berkat. Katakan amin. Tuhan nggak mau roti yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu berhenti kita konsumsi sendiri. Tapi Tuhan mau kita berkat itu kita teruskan kepada orang lain. Kalau ke gereja juga sama, Bapak Ibu. Tuhan nggak mau Anda ke gereja itu hanya sekedar datang untuk dilayani. Ya, tapi Tuhan mau sampai satu titik Anda datang bukan lagi untuk dilayani, tapi Anda datang untuk melayani. Itu namanya jadi saluran. Katakan amin. Berapa banyak di antara Anda sampai hari ini, ya pokoknya aku jadi orang Kristen, aku datang untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang dibagikan. Itu baik, itu boleh. Tapi Anda nggak boleh cuma datang untuk sekedar diberkati. Jadilah pelayan Tuhan. Terlibatlah di dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Ya. Begitu pula, saudara, Tuhan itu memerintahkan kita untuk memuridkan. Saudara, Tuhan itu mau kita memuridkan. Sorry, apakah saya masih bisa kedengaran? Karena kok saya ini freeze semua ya? Ya, tadi masih oke? freeze. Masih bisa mendengarkan saya? Oke. Oke, sudah masih bagus. Oke ya? Ya, oke. Saya lanjut. Ya, yang terakhir. Kenapa kok Tuhan itu mau kita ini memuridkan? Firman Tuhan katakan begini.
Firman Tuhan katakan begini, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dalam terjemahan bahasa aslinya itu begini, pergi dan lakukanlah pekerjaan memuridkan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memuridkan? Simple, saudara. Karena Tuhan nggak mau semua pewahyuan, semua penyingkapan, semua berkat firman Tuhan, semua rema yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu berhenti di diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau supaya firman Tuhan, supaya berkat penyingkapan, pewahyuan, firman yang Tuhan nyatakan, ajarkan kepada kita itu bisa diteruskan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, coba bayangkan kalau Anda itu makan terus, makan, tapi Anda nggak pernah olahraga. Makanan itu masuk tapi nggak pernah keluar sebagai energi. Ini yang terjadi. Tubuh Anda jadi sakit, tubuh Anda jadi nggak sehat. Anda jadi kolesterolan, Anda jadi overweight, Anda jadi kegemukan. Ya, itulah sebabnya Tuhan nggak mau Anda jadi laut mati. Terima, ya, cuman untuk dikonsumsi pribadi, tapi Anda nggak mau meneruskan kepada orang lain. Anda nggak mau memuridkan dan membimbing orang lain. Hari ini putuskan, saya nggak mau jadi orang Kristen gini-gini terus. Aku mau satu kali, aku itu bisa membimbing orang lain, memuridkan orang lain. Ya, supaya apa? Supaya aku ini jadi saluran berkat buat orang lain. Ya, jangan jadi laut mati. Putuskan hari ini untuk Anda memuridkan, menjadi saluran, memberkati orang. 3 aspek ini, bagaimana Anda bisa menjadi kingdom influencer, menjadi influencer bagi kerajaan sorga, yaitu dengan menjadi saksi. Yang kedua, menjadi solusi. Dan yang terakhir, menjadi saluran. Demikian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan mereka masing-masing, meteraikan dalam hati dan pikiran kami semua, dan kami percaya firman ini ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa, setiap orang mengalami perubahan kehidupan. Di dalam nama Yesus. Amin.